Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah minggu yang ke-6 setelah Trinitatis pada tanggal 27 Juli tahun 2025 diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat 22 hingga ayat 33. Demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, tepat di hari Minggu yang lalu tanggal 20 Juli, kita dikejutkan dengan berita tentang terbakarnya kapal motor Barcelona di perairan Talise, Minahasa Utara. Sebuah video siaran langsung di media sosial menampilkan bagaimana para penumpang yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Ada di antara mereka yang masih di atas kapal yang sudah terbakar, dan ada yang sudah terapung di laut sambil menantikan datangnya pertolongan. Situasi itu sungguh sangat memprihatinkan. Lalu tampak dalam video tersebut seorang pria sedang menggendong seorang anak kecil, yang konon anak itu bukanlah anaknya, namun anak dari salah seorang penumpang juga yang ada di kapal itu. Pria itu menyelamatkan anak tersebut di tengah lautan. Ada begitu banyak respon dari para netizen yang turut merasakan keprihatinan yang terjadi saat itu, sembari menyampaikan doa dan pengharapan kiranya Tuhan menyelamatkan semua penumpang dari musibah yang terjadi itu. Dan akhirnya mereka pun diselamatkan dari musibah tersebut. Sekalipun ada yang menjadi korban jiwa, tentunya kita turut prihatin atas semua yang terjadi itu, merasakan suatu tragedi yang sungguh mengerikan sekali.
namun Tuhan masih memberikan keselamatan kepada mayoritas dari penumpang kapal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita renungkan dari peristiwa itu adalah bahwa Tuhan mendengarkan doa dari kita umatnya, doa dari setiap orang yang bermohon kepadanya, yang mengharapkan keselamatan dari mereka yang sedang ditimpa musibah saat itu. Hal yang sama kita renungkan lewat nas khotbah saat ini, yang merupakan bagian dari dua syafaat dari Abraham kepada Tuhan Allah, agar kiranya Tuhan menyatakan kasih dan keadilannya bagi penduduk kota Sodom dan Gomora. Pasal 18 ini diawali dengan suatu peristiwa teofani, yaitu pernyataan diri Allah terhadap Abraham. Saat itu Abraham melihat 3 orang malaikat Tuhan dalam rupa manusia yang berdiri di hadapannya. Abraham pun menjamu mereka dengan penuh keramah tamahan. Lalu sesaat kemudian berita sukacita pun disampaikan kepada Abraham tentang penggenapan janji Tuhan Allah yang sudah diterima oleh Abraham sejak 24 tahun yang silam. Bahwa pada tahun berikutnya, yaitu genap 25 tahun setelah janji itu diterima oleh Abraham, di mana Sarah, istri Abraham, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu setelah itu, para malaikat itu pun berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Setelah itu, Tuhan memberitahukan kepada Abraham bagaimana keluh kesah tentang dosa dari orang-orang Sodom dan Gomora yang telah sampai kepada Tuhan. Itu sebabnya penghukuman Allah akan dinyatakan atas Sodom dan Gomora. Saudara terkasih, dikala Abraham telah mengetahui rencana Tuhan Allah tersebut, ia mencurahkan isi hatinya kepada Allah dan memohon jawaban dari Tuhan tentang keselamatan kota Sodom dan Gomora. Abraham sangat yakin bahwa Tuhan tidak akan membinasakan orang-orang benar karena perilaku orang-orang fasik. Abraham berharap agar Tuhan membatalkan rencana pembinasaan penduduk Sodom dan Gomora. Disinilah terjadi semacam tawar-menawar. Jika seandainya ada penduduk Sodom dan Gomora sejumlah 50, 45, 40, 20, bahkan 10 orang, apakah Tuhan akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah Tuhan yang penuh dengan kasih dan keadilan akan mengampuni Sodom dan Gomora karena sejumlah orang benar yang ada di kota itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, isi dua syafaat Abraham ini bukan berarti bahwa ia kompromi dengan dosa dari penduduk Sodom dan Gomora. Justru ia sangat benci dengan dosa mereka itu. Namun demikian ia berdoa sungguh-sungguh bagi mereka. Dosa memang harus dibenci, namun pendosa yang mau bertobat dari kesalahannya hendaknya dikasihi dan didoakan. Tentunya Tuhan tidak merancangkan hukuman yang tidak beralasan, tetapi perilaku dari penduduk Sodom dan Gomora sudah sampai kepada Allah. Dan pasti keadilan Tuhan Allah akan segera ia nyatakan. Dan ternyata dari sejumlah tawaran permohonan dari Abraham, tidak satu pun di antara mereka yang luput dari rencana penghukuman itu, selain daripada Lot dan keluarganya. Dalam Kejadian pasal 19, di sana dijelaskan bagaimana kota Sodom dan Gomora akhirnya ditunggang balikkan. Hanya Lot dan kedua putrinya yang selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Abraham yang kita kenal sebagai bapa dari orang yang percaya adalah seorang pendua syafaat yang begitu mengharapkan keselamatan bagi orang lain. Dengan penuh kerendahan hati, Abraham menyampaikan doanya yang penuh dengan kesungguhan, yang memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertimbangan Tuhan. Ia tidak memaksa Tuhan di dalam doanya. Berkali-kali ia menunjukkan rasa hormat dan takutnya dengan perkataan, "Janganlah kiranya Tuhan murka." Hal itu menunjukkan suatu sikap yang harus kita miliki dikala kita berdoa, dengan menyampaikan permohonan yang tulus dan rendah hati. Jangan pernah memaksa Tuhan
atas segala sesuatu yang kita harapkan daripada Tuhan. Namun kiranya kita dikala berdoa hendaknya merendahkan hati kita, memohon dengan penuh kerendahan hati agar Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi kita seturut dengan kehendaknya. Jemaat Tuhan, doa adalah cara kita untuk berbicara dengan Tuhan Allah. Martin Luther mengatakan doa adalah napas hidup orang yang percaya. Di dalam doa kita menyampaikan sejumlah permohonan kita kepada Tuhan. Namun ingat, jangan pernah memaksakan sesuatu hal kepada Tuhan. Biarlah kiranya kita dengan penuh keikhlasan menerima segala pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab rancangan Tuhan pastilah rancangan yang terbaik. Anugerahnya dan pemberiannya adalah anugerah dan pemberian yang juga pasti terbaik. Seperti Abraham yang memohonkan keselamatan dalam doanya, demikianlah kiranya isi doa kita tidak melulu demi kepentingan diri kita sendiri. Kita perlu merenung bagaimanakah isi dari doa kita selama ini. Mungkin saja masih ada orang yang begitu serius hanya memohon segala permohonan untuk kepentingannya sendiri. Namun di sini kita diingatkan untuk memohon apa yang baik bagi orang lain juga. Doa yang benar sesungguhnya tidak menunjukkan suatu ego dan kemauan diri sendiri. Di dalam doa yang benar tidak hanya berbicara tentang aku. Di sana tidak hanya berbicara aku dan segala yang kubutuhkan, tetapi doa menyampaikan kami dan apa yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus sendiri memberikan kita suatu teladan dalam hal berdoa melalui pola doa Bapa kami. Di dalamnya bermuatan tentang suatu wujud kebersamaan di antara sama manusia, di antara sama orang percaya. Misalnya dalam permohonan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pola doa yang diajarkan Tuhan Yesus itulah yang menjadi tuntunan bagi kita untuk menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Sebagaimana halnya Abraham yang memohon keselamatan bagi orang lain, demikianlah kiranya kita mendoakan segala hal yang baik, bukan hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Jemaat yang terkasih, sejajar dengan topik minggu ini ada sebuah ilustrasi demikian. Ada sebuah kapal yang karam. Dari sejumlah penumpang di kapal itu, hanya ada 2 orang pria yang selamat. Mereka pun terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Mereka berdua tidak tahu mau berbuat apa, selain berdoa dan berharap kiranya pertolongan datang segera. Lalu untuk mengetahui doa siapakah yang dikabulkan Tuhan, maka mereka sepakat membuat batas di pulau itu agar mereka tinggal sendiri-sendiri. Doa pertama yang mereka panjatkan adalah memohon agar diberikan makanan. Lalu keesokan harinya, salah satu di antara mereka melihat ada pohon yang penuh dengan buah, tepat di dekat tempat di mana dia tinggal. Pria yang pertama ini merasa sungguh sangat bersukacita karena apa yang ia harapkan terwujud saat itu. Sementara di tempat pria yang satu lagi, tidak ada pohon yang berbuah. Lalu mereka kembali masing-masing berdoa, dan kali ini mereka memohon agar diberikan pakaian. Lalu keesokan harinya di tempat pria yang pertama itu, ada sebuah tas yang ternyata berisi pakaian. Lalu ia sungguh sangat bersukacita dan mengenakan pakaian itu. Sedangkan di tempat pria yang kedua, sama sekali tidak ada pakaian. Demikianlah setiap hari mereka berdua menyampaikan permohonannya masing-masing. Namun hanya pria yang pertama itu yang memperoleh segala yang ia minta. Sedangkan pria yang kedua tidak mendapatkan apa-apa. Hingga suatu waktu, si pria yang pertama itu mohon dalam doanya agar diberikan perahu supaya ia dapat keluar dari pulau itu. Dan keesokan harinya, hal itu pun terwujud. Ada sebuah perahu di sana. Lalu pria yang pertama itu pun merasa sungguh sangat bersukacita.
dan ia bergegas akan meninggalkan pulau itu sendirian tanpa rekannya itu. Namun oleh karena hari sudah menjelang malam, ia memutuskan akan berangkat esok paginya. Lalu di saat ia sedang tertidur di malam itu, pria itu bermimpi dan mendengarkan suara Tuhan berkata kepadanya, "Hai anakku, mengapa engkau justru hendak meninggalkan rekanmu itu sendirian di dalam pulau ini? Bukankah engkau dapat membawanya bersamamu dengan perahu yang ada sekarang?" Lalu jawab pria itu, "Berkatku hanyalah milikku sendiri, karena hanya duakulah yang dijawab oleh Tuhan. Sedangkan dua rekanku itu tidak pernah dijawab oleh Tuhan." Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Engkau salah besar. Tahukah kamu bahwa rekanmu itu hanya punya 1-2 permohonan, dan sesungguhnya permohonannya lah yang kudengarkan. Bila tidak dikabulkan, engkau tidak akan mendapatkan apapun juga." Lalu dengan rasa penasaran, pria itu pun berkata, "Kalau demikian, katakanlah padaku apa isi doanya." Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Ketahuilah bahwa rekanmu itu berdoa agar semua doamu dikabulkan." Lalu mendengar itu pun ia begitu tersentak. Ia sadar dan terbangun dari tidurnya. Ternyata selama ini ia telah salah memahami, seolah doanya lah yang dikabulkan, padahal dua sahabatnya itulah yang didengarkan oleh Tuhan. Akhirnya ia pun berbaikan dengan rekannya itu. Lalu mereka bersama-sama meninggalkan pulau itu dengan perahu yang ada di sana. Saudara terkasih, kisah itu mengajarkan kita untuk memiliki pola doa yang benar, yang tidak egois, yang tidak melulu memohon segala yang kita butuhkan. Namun hendaknya kita juga turut memohonkan segala kebaikan demi kebaikan bagi orang lain juga. Lihatlah bagaimana Abraham yang tidak lupa menyampaikan permohonan kepada Tuhan demi keselamatan orang lain. Demikianlah kiranya kita selalu bertekun di dalam doa, bermohon dengan sungguh-sungguh, memohonkan segala doa dalam kerendahan hati, dengan iman yang teguh, yang sungguh meyakini bahwa Tuhan pasti akan memberikan apa yang terbaik. Dikala kita berdoa, hendaknya kita tidak lupa berdoa bagi keselamatan orang lain, agar orang lain, saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita juga beroleh kebahagiaan dalam hidupnya, agar Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Berdoalah bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, namun berdoalah bagi kesejahteraan orang lain, kesejahteraan dan ketentraman desa, kota, negara di mana kita berada. Sebab jika kita turut mendoakan orang lain, mendoakan desa, kota, negara di mana kita berada, maka tentu saja kita juga akan merasakan suatu keadaan hidup yang penuh dengan sukacita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajar kita bukan hanya mendoakan orang-orang yang mengasihi kita, namun Ia mengajarkan kita agar mendoakan musuh kita, yang membenci kita, bahkan orang yang menganiaya kita. Matius 5 ayat 44 mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara terkasih, seperti Abraham yang menyampaikan permohonannya, doa syafaatnya kepada Tuhan, demikianlah kiranya kita senantiasa menjadi orang percaya yang selalu bertekun di dalam doa, bahkan menjadi pendoa-pendoa syafaat yang mohon segala kebaikan, kasih karunia, belas kasihan Allah, dan keselamatan dari Tuhan bagi kita, bagi orang lain, bahkan bagi alam semesta ini, agar kiranya Tuhan menyatakan kasih karunia dan segala kehendaknya di bumi ini sama seperti di surga, hingga semua orang akan merasakan anugerah yang berlimpah, merasakan keselamatan yang sungguh sempurna, sehingga semua orang nantinya akan memuji, memuliakan Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sukacita, Tuhan yang memberikan keselamatan itu. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman yang kami dengarkan saat ini, yang menuntun kami menjadi seperti Abraham, menjadi orang-orang yang percaya, menjadi pendua-pendua syafaat, yang tidak hanya mendoakan apa yang baik bagi kami, namun juga mendoakan segala yang terbaik bagi orang lain, berdoa demi keselamatan semua orang. Biarlah kiranya Tuhan memakai kami di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar menjadi pribadi yang selalu bertekun di dalam doa. Bagimu lah pujian hormat kekal, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.